Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Marwan Syah dengan NIM 0104213043 dari Prodi Manajemen Dakwah B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian hadis. Hadis secara harfiah adalah berbicara, perkataan dan percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis adalah berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian hadis daripada ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, jasmani dan rohani atau sifat akhlak, perjalanan Nabi sebagai Nabi dan jadikan sebagai sunnah. Selanjutnya, pengertian hadis tematik. Hadis tematik dalam pemahaman adalah memahami maksud yang terkandung dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam topik pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga memperoleh pemahaman yang utuh. Dan hadis tematik merupakan satu metode yang mudah dalam memaknai hadis. Pengertian hadis tematik menurut para ahli salah satunya adalah Mustafa Muslim. Yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertemaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertemaran dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan penjelasan dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Prinsip-prinsip metode hadis tematik. Dalam memahami prinsip-prinsip hadis tematik, pastinya harus mempersiapkan bahan serta tujuan pembahasannya secara matang dan mempersiapkan sumber rujukan secara akurat yang mana agar pemahaman dan pembahasannya tidak menyesatkan. Dan pastinya dalam metode tematik ini kita harus merujuk sumber hadis-hadis yang kuat. Salah satunya adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis Rasulullah SAW tentang ihsan. Rasulullah SAW sangat mencintai dan menganjurkan tiap umatnya untuk selalu melaksanakan kebaikan dan meninggalkan semua perkara yang tidak disukainya. Dan di bawah ini Rasul mengutarakan hadis tentang ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qata'tum fasinul qitla wa idza dhabhatum fasinuz zibha wal yudhharakum syafratahu wal yurih zabihatahu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah kalian mengasah pisau dan memuliakan dan menyenangkan hewan sembelihannya. Riwayat Muslim. Selanjutnya adalah hadis tentang profesionalisme. Dalam bekerja dianjurkan selalu totalitas dalam mengerjakan apapun itu, karena profesional bagian daripada suri tauladan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqatihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Selanjutnya adalah hadis tentang public relation. Public relation merupakan suatu kepribadian yang ada pada tiap insan, dan Rasul juga mempunyai public relation yang baik dan berbudi pekerti luhur. Bagaimana pada hadisnya, laukana sabru rajulan lakana rajulan karima wa qala alaihi salatu wassalam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kesabaran itu adalah seorang laki-laki, maka sesungguhnya dia adalah laki-laki yang mulia. Selanjutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban berdakwah. Dakwah merupakan suatu anjuran yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana tujuan dakwah ini adalah untuk mensyiarkan Islam dan memperluas ajaran Islam. Tidak itu saja, manfaat dakwah adalah untuk mengharap keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan
khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang agama. Seterusnya adalah hadis tentang merubah suatu kemungkaran. Menegakkan amar ma'ruf dan mencegah sebuah kemungkaran merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan setiap umat muslim agar terhindar dari perbuatan batil. Dengan demikian, umat muslim selalu dituntut tetap konsisten terhadap pemahaman dan pengalaman serta mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar ini. Bagaimana hadis Rasulullah an Syairin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya ataupun kekuasaannya. Kalau tidak mampu, hendaknya dia ubah dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian presentasi pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, kekurangan serta hilaf, saya memohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.